Halo semuanya, kami dari kelompok 2 di mata kuliah Pelayanan Informasi Obat. Di sini kami akan menjelaskan sedikit dan berbagi mengenai materi motion sickness. Untuk anggota kelompok 2 sendiri itu terdiri dari saya, Cherin, lalu ada Nola, lalu ada Margaret, ada Sani, dan ada Dorothea. Untuk pokok pembahasan, di sini kami membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pengantar, penyebab dan gejala, lalu diikuti pengobatan farmakologi, dan yang terakhir adalah pencegahan. Oke, yang pertama adalah apa itu motion sickness? Motion sickness adalah suatu sindrom gangguan keseimbangan yang terjadi akibat adanya paparan oleh gerakan tertentu. Nah, biasanya motion sickness ini sendiri itu disebut dengan mabuk perjalanan. Nah, mabuk perjalanan berarti ada kaitannya seperti kita di dalam mobil ya. Jadi kita mengasumsikan ini dulu di dalam mobil nih contohnya. Di dalam mobil itu kita tahu bahwa keadaan badan kita itu diam karena kita hanya duduk ya di dalam mobil. Lalu penglihatan kita melihat bahwa jalanan itu bergerak mundur, berarti kita maju ke depan ya jalannya. Lalu dan yang terakhir indra praba kita kan kita duduk nih, berarti kita merasa bahwa kita itu lagi diam. Nah, jadi kan kok tidak ada yang seimbang nih, kok nggak ada yang sama nih. Yang kita lihat kita jalan, tapi kok yang kita rasain itu kita berhenti. Nah, dari situlah itu menyebabkan suatu sindrom yang dapat mengganggu tubuh kita, di mana kita akan mengalami gejala seperti mual, muntah, dan lain-lainnya. Jadi motion sickness ini itu disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian antara indera penglihatan, indera pendengaran, misalnya itu indera keseimbangan, di mana letaknya ada di telinga, lalu ada indera praba. Jadi antara ketiga indera tersebut tidak mengalami kesesuaian. Seperti itu. Selanjutnya, gejala yang dirasakan pada penderita motion sickness adalah yang pertama, mual, yang kedua, muntah, yang ketiga, pusing berputar, yang keempat, keringat dingin dan badan terasa lemas, yang kelima, penglihatan kabur dan rasa ingin pingsan, yang keenam, hyperventilation dan peningkatan air liur, atau sering disebut dengan pernafasan yang terengah-engah. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu pencegahan motion sickness, di mana yang pertama yaitu kita mencari posisi teraman. Pada saat perjalanan udara, laut maupun darat, kita mencari posisi paling aman yaitu di antara tengah dan depan, di mana itu merupakan posisi yang benturannya lebih sedikit. Kemudian yang kedua yaitu hindari melihat benda-benda yang bergerak cepat di dekat kita. Di saat kita dalam kendaraan di mobil, kemudian ada mobil berlawanan arah melewati kita dengan laju yang cepat, hindarilah melihat seperti itu agar mata tidak lelah yang menyebabkan mual dan pusing. Kemudian yang ketiga, hindari pencernaan yang berlebihan, di mana kita menghindari makanan-makanan berat seperti makanan bersantan, berminyak, kemudian minuman berkarbonasi seperti minuman-minuman soda dihindari. Kemudian kita juga harus menghindari dehidrasi, di mana kita minum secukupnya agar tidak dehidrasi, agar tidak menyebabkan pusing dan mual. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat, jangan membaca buku atau bermain gadget karena dampaknya membuat mata lelah dan menyebabkan mual dan pusing. Kemudian yang kelima, hindari apapun yang berbau yang terlalu kuat dan terlalu pedas. Dan kita harus memastikan kendaraan kita itu memiliki udara yang cukup dan bersirkulasi. Kemudian udara yang segar juga. Kemudian yang keenam, yang terakhir, kita jika mengalami jenuh dan mual, kita dapat berhenti dan beristirahat di rest area selama kurang lebih 10-15 menit untuk membuat udara dalam kendaraan kita lebih segar dan kita juga lebih segar. Selanjutnya kita masuk ke penyebab motion sickness. Patogenesis atau penyebab dari motion sickness masih belum diketahui secara pasti. Namun diduga adanya gangguan pada vestibular system menjadi penyebab dari terjadinya motion sickness. Gangguan ini terjadi karena adanya perbedaan dari apa yang dilihat dan dirasakan oleh seseorang. Gerakan yang diduga dapat memicu motion sickness antara lain adalah gerakan rotasi atau berputar, gerakan linier, dan gerakan dengan frekuensi rendah dan tinggi.
Selanjutnya ada terapi farmakologi. Motion sickness ini dapat dicegah dan diatasi. Nah, untuk mengatasi motion sickness ini bisa menggunakan beberapa jenis obat. Nah, salah satunya itu dengan menggunakan dimenhydrinat. Kemudian untuk mencegah motion sickness kita bisa salah satunya menggunakan antimo. Nah, antimo ini tersedia untuk orang dewasa dan anak-anak. Nah, kedua obat ini bisa dengan mudah kita dapatkan di apotek terdekat. Selain itu, untuk mengatasi motion sickness, kita bisa menghirup udara segar. Jadi ketika kita berada di dalam mobil, kita bisa menurunkan kaca mobil atau membuka kaca mobil agar sirkulasi udara di dalam mobil itu dapat berganti. Kemudian kita juga bisa menghirup aroma terapi seperti minyak kayu putih. Baik, sekian informasi mengenai motion sickness yang dapat kami berikan. Terima kasih.